Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat untuk belajar? Good, masih semangat. Kembali lagi bersama Ibu Suci Aulia Safira. Ibu akan mengajarkan mata pelajaran Pancasila, Pendidikan Pancasila kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apapun yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ibu absen dulu ya. A few moments later. Oke, nampaknya berhadir semua. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 1, yaitu Aku Anak Indonesia. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, benar sekali. Materi minggu lalu kita membahas tentang siapa aku, siapa keluargaku, dan siapa lingkunganku. Mantap. Nah, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu di bab 2 tentang aku patuh aturan. Yang mana topik yang pertama yang akan Ibu bahas adalah topik A, tentang aturan sekolahku. Nah, sebelum lebih lanjut Ibu membahas materi kita hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu aturan? Ya, benar sekali. Aturan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi. Oke, apa saja contoh aturan yang ada di sekolah? Ya, benar sekali. Memakai seragam dengan atribut yang lengkap, hadir tepat waktu, dan masih banyak lagi. Nah, sudahkah kalian melaksanakan aturan tersebut? Good, mantap. Nah, apakah ada sanksinya jika kalian melanggar aturan tersebut? Ya, tentu saja ada sanksinya. Nah, jadi anak-anak, tujuan kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu materi aturan sekolahku, adalah nantinya anak-anak itu akan melakukan 3 kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama, anak-anak akan mengamati sebuah video yang mana nantinya anak-anak itu diharapkan dapat mengidentifikasi sikap mematuhi dan tidak mematuhi dengan secara benar. Nah, kegiatan yang kedua adalah anak-anak tentu saja harus mendengarkan penjelasan materi dari Ibu supaya anak-anak bisa membedakan mana aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Nah, kemudian kegiatan yang terakhir adalah diharapkan nantinya anak-anak itu bisa melakukan diskusi kelompok. Untuk apa? Untuk anak-anak itu bisa menyelesaikan tugas LKPD tentang materi kita hari ini, yaitu aturan-aturan yang ada di sekolah dengan baik dan benar. Sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita? Nah, selain tujuan, tentu saja ada manfaat pembelajaran. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari aturan itu? Nah, anak-anak, melalui materi hari ini, yaitu materi tentang aturan, diharapkan anak-anak itu bisa belajar memahami betapa pentingnya aturan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita melaksanakan aturan-aturan tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang tertib, aman, nyaman, damai. Dan selain itu, siswa juga dibiasakan untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa itu bisa membedakan mana perilaku yang harus dipatuhi dan mana perilaku yang tidak dipatuhi. Nah, masuk kegiatan yang pertama, kita akan menonton sebuah video yang nantinya di akhir video akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Silahkan disimak baik-baik ya. Ya, terlambat. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Masuk. Permisi, Bu. Mengapa kamu terlambat, Coki?
bangun kesiangan. Kamu harus bangun pagi, Coki. Jangan tidur malam-malam ya. Iya. Teman-temanmu yang lain juga berusaha datang tepat waktu. Jika kamu terlambat, akan mengganggu teman-temanmu yang sedang belajar. Dan kali ini ibu maafkan. Besok jangan terlambat lagi ya. Terima kasih. Oke, sudah menonton video tadi? Oke, nah jadi ibu ada pertanyaan. Apa isi dari video yang telah anak-anak tonton tadi? Ya, benar sekali. Coki bangun kesiangan. Nah, kemudian apa aturan yang dilanggar oleh Coki? Iya, benar sekali. Coki datang ke sekolah tidak tepat waktu. Nah, kemudian apa akibat yang ditimbulkan oleh Coki karena dia datang terlambat? Benar, akan mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Jadi, ibu harap anak-anak tidak meniru perilaku dari Coki yang datang tidak tepat waktu ke sekolah, karena itu adalah sebuah perilaku yang tidak mematuhi. Itu adalah sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, jadi ibu harap anak-anak tidak ada yang mencontoh ya. Nah, kemudian jadi setelah menonton video pembelajaran tadi, sekarang ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Anak-anak simak baik-baik ya. Nah, jadi anak-anak, tentu saja anak-anak sudah tahu bahwa sekolah itu adalah tempat kita untuk belajar, tempat yang paling menyenangkan, bukan? Karena di situ kita bisa bermain bersama teman, belajar bersama teman, kita bisa belajar sambil bermain. Nah, di sekolah tentu saja ada aturan yang harus kita patuhi. Contohnya seperti apa? Contohnya memakai seragam yang lengkap dengan atribut yang lengkap dan juga rapi. Nah, kemudian hadir tepat waktu, tidak seperti Coki tadi, ya. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya apa sih aturan itu? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Aturan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi. Nah, jadi anak-anak, aturan adalah pedoman atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan juga harmonis. Salah satunya adalah aturan di sekolah. Nah, tahu nggak apa itu aturan di sekolah? Iya, benar sekali. Aturan di sekolah adalah kesepakatan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Tidak hanya peserta didik, tetapi guru juga harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan itu dibuat atau terbagi menjadi dua. Ada aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Aturan tertulis itu apa, Bu? Nah, jadi aturan tertulis adalah aturan yang dapat dilihat dan dapat dibaca. Jadi, dengan adanya aturan-aturan itu, anak-anak diharapkan bisa melihat secara langsung, bisa membaca secara langsung, dan dapat melaksanakannya. Ya. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya adalah memakai seragam dengan atribut yang lengkap. Itu adalah aturan yang tertulis, dituliskan. Anak-anak hari Senin Selasa memakai baju putih dengan rok atau celana berwarna merah, ya kan? Kemudian di hari Rabu dan juga Kamis anak-anak memakai batik. Lalu di hari Jumat dan Sabtu anak-anak memakai baju pramuka. Nah, jadi itu adalah aturan-aturan yang tertulis. Kemudian datang tepat waktu, itu juga aturan tertulis. Kemudian memberikan surat izin jika tidak masuk. Kemudian melaksanakan piket sesuai dengan jadwal kelas, dan masih banyak lagi. Nah, ada satu lagi yaitu aturan yang tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu bisa dilihat dan bisa dibaca, maka bedanya dengan aturan tidak tertulis adalah aturan ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibaca. Namun aturan ini berasal dari kesadaran diri dan juga diyakini secara turun-temurun. Contohnya seperti apa?
Contohnya, belajar dengan baik, tidak bermalas-malasan, kemudian menghargai sesama, menghargai perbedaan, membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan, kemudian mengucapkan tolong, maaf, permisi, dan terima kasih dan lain sebagainya. Masih banyak lagi peraturan-peraturan. Nah, jadi anak-anak bisa ya membedakan mana aturan yang tertulis dan mana aturan yang tidak tertulis ya. Oke, good. Nah, jadi saatnya kita akan berdiskusi kelompok. Di sini Ibu sudah ada LKPD yang mana nantinya anak-anak akan menyelesaikan tugas LKPD ini dengan waktu yang akan Ibu berikan ya. Nah, di sini ini LKPD-nya. Di halaman yang pertama nantinya ada nama anggota kelompok isi nanti, kemudian petunjuk mengerjakan LKPD, lalu ada tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada ini, berikan centang kepada aturan yang benar dan berikan tanda silang pada aturan yang salah. Bisa ya? Kemudian selanjutnya ada ini, ditarik ya, tarik garis sesuai dengan aturan yang ada di samping. Misalnya ini gambar apa, ditarik nanti ke sesuai dengan aturan yang ada di samping sini. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah ini, nantinya anak-anak berikan tanda checklist kepada dari ketiga gambar ini, aturan mana yang benar, yang harus dipatuhi. Nah, lalu nanti jawab pertanyaan yang ada di sini dan juga ada di sini. Sudah paham ya? Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya kepada Ibu ya. Oke, sudah waktunya untuk dikumpul. Silahkan dipresentasikan. A few moments later. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, kepada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu sangat bangga sekali karena hasil presentasi kalian itu sangat luar biasa. Jawaban-jawabannya juga benar semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, kita akan melakukan ice breaking untuk melatih semangat kita. Mau? Oke. 1, 2, 3. Ayo taat aturan, menjaga ketertiban. Yuk patuhi aturan agar hidupmu aman. Aturan ditaati dengan sepenuh hati. Hidup aman, tentram dan bahagia. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, selanjutnya karena kita sudah semangat nih, kita akan melaksanakan tugas yang terakhir, yaitu tugas mandiri. Kalau tadi secara berkelompok, ini secara mandiri ya. Silahkan dikerjakan. Ini ada panduannya. Silahkan isi nama, jawab, pilihlah satu jawaban yang menurut anak-anak benar. Oke, silahkan dijawab. Baik, kita sudah berada di ujung pembelajaran kita hari ini, yang mana Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, bahwa aturan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sesuatu yang harus kita patuhi, ya kan? Nah, aturan itu seperti yang telah Ibu bilang tadi ada dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi, Ibu harap semua warga sekolah itu harus melaksanakan aturan. Karena apa? Karena dengan kita melaksanakan aturan, dengan kita disiplin ya, itu akan mewujudkan suasana belajar kita itu yang nyaman, yang damai, yang aman, dan juga harmonis. Jadi, kondisi inilah yang membuat kita dalam proses belajar itu menjadi tenang, menjadi menyenangkan gitu. Nah, kemudian setiap aturan itu tentunya ada sanksi. Anak-anak pasti tahu sanksi. Apa itu sanksi? Benar, sanksi itu adalah hukuman. Nah, hukuman ini diberikan kepada si pelanggar aturan supaya mendapatkan efek jerah. Nah, selain itu, sanksi ini juga diberikan agar diharapkan kepada si pelanggar aturan itu tidak melanggar aturan lagi. Jadi, contohnya itu seperti apa? Misal nih, tadi Sinta tadi itu memakai sepatu warna
warna putih ya kan, ditegur oleh Ibu Nur. Nah, jadi itu adalah salah satu si pelanggar aturan. Ya, tadi Sinta melanggar aturan tadi memakai sepatu warna putih, ditegur oleh Ibu Nur. Jadi apa sanksinya? Sepatunya disita. Nah, jadi itulah bentuk sanksi yang ada di sekolah. Jadi, Ibu harap anak-anak tidak melanggar aturan agar tidak mendapatkan sanksi-sanksi. Oke, baik. Di sini Ibu ada lembar refleksi. Ya, Ibu mau nantinya lembar ini akan Ibu bagikan. Nantinya dijawab ya. Di sini ada perasaan hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak belajar bersama Ibu nih? Nih, ada senang, ada sedih, ada murung, ada tidak suka. Pokoknya dicentang nanti ya. Nah, kemudian nanti tuliskan apa yang dipelajari hari ini, apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian hal apa yang anak-anak pahami, hal apa yang kurang dipahami. Kemudian hal apa yang akan anak-anak perbaiki besok, ya. Kemudian catatan untuk Ibu, silahkan diisi ya. Ini. A few moments later. Jadi anak-anak, Ibu ada satu pesan untuk kalian yang mana anak-anak, Ibu harap semua anak-anak itu harus mematuhi aturan sekolah dengan penuh kesadaran dan juga rasa tanggung jawab anak-anak. Karena apa? Karena aturan itu dibuat agar kita menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang lebih tanggung jawab, dan hal itu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Nah, dengan mematuhi aturan, siswa atau anak-anak semua diharapkan dapat hidup dengan rukun, saling menghormati, kemudian bisa menciptakan suasana belajar yang aman, tertib, dan juga menyenangkan. Itu pesan dari Ibu, ya. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan jangan lupa belajar tentang keberagaman di Indonesia. Nanti dibaca-baca, minggu depan akan Ibu tanyakan ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua mengerti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nantinya jikalau ada yang tidak anak-anak mengerti, bisa langsung di komen di bawah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.